Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini tanggal 6 November sampai dengan 10 November 2023. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan bahas lumayan banyak ya, 10 saham ya. Saya akan sharekan dulu untuk metodenya. Jadi saya menggunakan Sunar Superseed ya. Ini tools Excel yang saya bagikan free. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk downloadnya ya. Jadi Anda bisa request melalui Telegram Group. Di sana ada petunjuknya cara penggunaannya, kemudian beberapa contoh screenernya seperti itu ya, sesuai dengan style masing-masing ya. Ada yang stylenya buy low sell high atau buy high sell higher bisa juga ya seperti itu ya. Atau yang suka istilahnya itu tangkap pisau jatuh tapi sudah mulai rebound atau mantul juga bisa ya. Jadi videonya sudah pernah saya bahas, petunjuknya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk join grupnya, kemudian Anda bisa download file ini ya. Jadi kita akan lihat mengenai main screenernya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini sahamnya banyak banget ya. Sebentar saya urutkan dulu ya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan kodenya, itu mulai dari Ali, Astra Agolestari, itu sampai dengan yang paling terakhir sendiri, itu kurang lebih sekitar 901 saham lah ya, kurang lebih ya. Sampai yang terakhir itu Cyrex ya, komputer hardware ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, screenernya ini memang kalau kita lihat sekilas, wah Pak Sunar ini banyak banget ini kalau kita scroll apa saja ini Pak Sunar tambah bikin pusingnya. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di beberapa video ya. Jadi ada di grup Sunar Saham Learning itu ada petunjuknya ya untuk penggunaannya. Jadi ada beberapa video contohnya. Kali ini saya fokusnya kepada saham-saham yang market cap-nya besar. Jadi saya urutkan dulu filter ya berdasarkan market cap terbesar dari yang paling besar ke yang paling kecil ya. Nah, setelah itu ini masih banyak banget ya sahamnya. Kemudian filter berikutnya saya pakai saham-saham yang price-nya yang terakhir, close-nya itu sudah di atas atau sama dengan EMA 5-nya, Exponential Moving Average 5 periode ya, 5 hari ya. Jadi lebih besar dan juga sama dengan ya, saya pilih ya. Nah, di sini akan dimunculkan beberapa saham yang potensial ya. Jadi kita bisa menganalisa kurang lebih 10 sampai 20 dari list yang tertera di sini. Ada beberapa yang saya skip karena sudah ada di video sebelumnya. Seperti BBCA, BBRI, BMRI itu sudah ada di video sebelumnya. Kemudian ada yang nggak saya bahas karena kurang liquid ya. Seperti Bayan ini dia kurang liquid terus setengah jam. Makanya saya skip dulu ya. Walaupun volumenya sekitar 1573 tapi menurut saya sih masih kurang ya value-nya ya. Jadi saya pilih yang besar aja mulai dari Telkom, TPIA, ASI, BBNI ya, ICBP dan sebagainya ya, MRT ya. Jadi kurang lebih saya pilih sekitar 10 saham, nanti kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas, bentar ya, saya akan sharekan langsung untuk grafiknya atau chartnya ya. Yang pertama, sebelum itu kita akan bahas dulu mengenai composite atau IHSG ya. Jadi sebelumnya ya, ketika market itu koreksi, banyak yang bilang, wah pasar saham itu sudah seperti zamannya COVID aja kok, sudah mau hancur atau turun dalam ya seperti itu ya. Jadi sempat membuat panik. Tapi sebenarnya ini sudah pernah saya sebutkan juga, beberapa member di grup juga sudah saya kasih tahu ya, terutama yang concern, yang saya message ke saya, tanya, oh Pak Sunar, apakah jual semua portfolio kita? Kemudian kita keluar dulu dari saham atau gimana. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas. Jadi bahwasanya IHSG itu dia setelah kalau kita perhatikan ya setelah zamannya COVID ya, itu kan dia turun dalam. Kemudian dia recovery, full recovery ya. Nah, ini kurang lebih 1 tahun, nggak sampai 1 tahun dia sudah recovery dan bahkan dia sampai higher daripada sebelum COVID ya seperti itu. Jadi sebenarnya IHSG kita itu lumayan kuat ya. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya itu takut negara lain turun atau negara lain itu resesi atau negara lain itu mata uangnya hancur terus kemudian kita ikut-ikutan takut ya seperti itu ya. Bahwasanya setelah kalau kita perhatikan menuju proses endemi ya. Jadi endemi itu kan selesai sekitar tahun 2022. Jadi 2023 itu memasuki babak baru ya. Jadi mulai dari 2023 itu kecenderungan IHSG dia sideways ya. Di antara range 6.600 sampai dengan 7.000. Jadi ini persis seperti gambarannya yang pernah saya jabarkan sebelumnya di market outlook ya. Jadi akhir tahun lalu 2022 itu saya mengadakan market outlook dengan pihak kontan ya seperti itu. Jadi bahasanya IHSG itu 2023 memang prediksinya akan sideways-nya lebar dengan support psikologisnya sekitar 6.500 dengan
6.600 itu supportnya, dan range-nya itu sekitar area 7.000 sampai maksimum 7.200 lah, itu prediksinya saya seperti itu. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau yang ikut market outlook yang saya bahas ya akhir tahun lalu harusnya sudah mungkin masih ingat ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan sini memang ini masih sideways ya. Sideways-nya lumayan lebar, sekitar 6.600 sampai dengan 7.000. Jadi selama IHSG itu masih di atasnya 6.600 atau maksimum lah, koreksi maksimum 6.500, itu sebenarnya masih cukup aman ya kalau kita bicara marketnya. Jadi nggak perlu terlalu panik ya. Memang di saat tertentu apalagi mendekati akhir tahun itu kalau koreksi sih wajar-wajar saja ya. Atau di awal-awal tahun masih belum ada sentimen apa-apa, kemungkinan besar juga masih koreksi ya di awal-awal tahun yang barusan misalnya barusan jalan bulan Januari, mungkin minggu pertama sampai minggu ketiga ya, itu bisa saja turun, masih bisa koreksi ya. Tapi selama IHSG itu bertahan di atas 6.500, menurut saya sih masih cukup aman lah seperti itu ya. Tinggal kita fokusnya ke portfolio kita masing-masing dan juga watchlist-nya yang ada di yang sudah kita buat ya, watchlist-nya, saham-saham yang ada di watchlist ya. Jadi kita fokusnya ke sana aja. Dan di sini saya akan bahas 10 saham ya, yang market cap-nya terbesar, yang dia sudah mulai rebound atau mantul ya. Jadi price yang terakhir, last price dia lebih besar atau sama dengan dari EMA 5, Exponential Moving Average yang 5 hari ya. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham ASII. Kalau kita perhatikan di sini, saham ASI sebenarnya laporan keuangannya sudah keluar ya. Jadi nanti Anda bisa lihat sendiri. Tapi di sini saya akan fokusnya ke pergerakan harganya atau price action-nya. Yang ditakutkan di Astra ini ya, ASII itu adalah jumlah kerugian yang ditanggung ya, istilahnya itu unrealized loss. Jadi kalau kita ketahui sebelumnya kan ASI kan dia ada invest di Gojek Tokopedia ya, GoTo ya. Jadi harganya itu kan hancur banget ya, sejak IPO ya. Sekarang harganya GoTo kan turun banget, hampir mendekati 50 ya waktu itu ya, waktu dia koreksi ya, 50 berapa gitu ya. Dan sekarang pun dia masih belum pulih, belum naik ke atas 100 ya untuk GoTo ya. Jadi kerugiannya itu masih ditanggung oleh ASI, tapi dia itu unrealized ya. Tidak direalisasikan karena dia belum jual. Jadi hanya tercatat aja, tapi dia belum benar-benar menanggung kerugiannya. Nah, kalau dilihat dari pihak manajemen, itu dia terakhir sih saya lihat di berita ya, interview wartawan ya, berita tertulis ya, dia manajemennya mengatakan masih belum ada concern ya mengenai GoTo ya. Jadi mereka masih pandangannya masih tetap sama, masih hold ya seperti itu ya. Jadi mereka nggak seberapa concern, maksudnya worry sahamnya turun gitu sampai mendekati 50, mereka tetap fokus ke investasi ke depannya, ya strategi investment gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk ASI memang ini masih strong downtrend ya, walaupun dia sudah hijau rebound, strong downtrend. Tapi kalau kita perhatikan MA20-nya kan mengarah ke bawah. Harganya sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Nah, kalau yang mau buy on weakness di MA20-nya, sebenarnya ini kesempatan untuk buy. Tetapi jangan terlalu banyak, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Istilahnya itu kalau kita buy, kita hanya istilahnya tes dulu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu kalau kita tes suatu air itu panas atau enggaknya, ya kita kan jangan masukkan dua kaki kita langsung ya. Paling tidak mungkin minimal kita celupkan dulu jari tangan kita atau jari kaki kita ya, seperti itu ya. Ujung jari kaki kita ingin tahu itu airnya panas atau enggaknya ya, seperti itu, atau dingin banget atau enggaknya. Jadi sama juga kalau sama si strong downtrend, kita masuknya jangan terlalu banyak. Kalau sudah terjadi sih memang ngomongnya gampang. Misalnya ya sudah terjadi, oh Pak Sunar, saya beli ASII waktu itu pas di 2023 awal-awal di 5.200 saya buy, ya kan. Kemudian dia naik tinggi loh Pak Sunar, sampai ini kalau kita lihat dia naik sampai 7.000 gitu. Saya untung banyak atau con banyak. Iya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Coba kalau dia turun lagi, ya kebetulan memang ASI ini saham yang bagus ya, seperti itu. Karena ada saham yang dulunya ya, yang ini karena saya sudah pernah cerita ya, dia itu big caps blue chip ya, BUMN kapitalisasinya terbesar nomor 9 di masa kejayaannya sekitar 2013 2014 ya kalau nggak salah ya. Itu harganya 5.000 ke atas, pernah sampai 6.000 ya. Kemudian dia turun ya, memang ada sesuatu masalah dan juga fundamentalnya juga terganggu juga ya, seperti itu ya. Jadi akhirnya dia turun terus sampai sekarang pun naik ke atas 2.000 susah banget ya. Saham tersebut memang susah banget. Jadi yang sering nonton atau ngikutin saya jangan bosan-bosannya saya sebutkan. Karena yang mungkin yang belum kenal ya, mungkin anggapannya, wah itu saham kita hold aja nanti juga naik sendiri. Belum tentu. Ya mungkin nanti naik, tapi masalahnya itu kapan ya. Berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun, atau bahkan 30 tahun. Apakah kita bisa menunggu? Nah kalau kita menunggu, apakah worth it antara lamanya kita menunggu dengan return yang kita dapatkan? Kalau dibagi
Misalnya 10 tahun dapatnya cuma 30%, 30% bagi 10 tahun ya cuma 3% setahun. Kalah sama bunga deposito atau surat berharga negara ya, seperti itu, surat utang negara. Yang ngapain kita taruh di saham tersebut ya, seperti itu. Kalau misalnya memang dia nanti bakalan balik lagi tapi lama banget ya, seperti itu. Jadi memang untuk ASI ini kita tesnya bertahap aja. Kalau misalnya Anda sudah punya, Anda bisa pakai acuan di sini ya. Stop loss maksimumnya Anda pasang di 5.600 ya. Jadi jangan sampai kalau dia turun di bawahnya 5.600 Anda masih hold. Itu stop loss maksimumnya. Dan kalau kita lihat resisten terdekatnya yang dia uji, ini kalau kita lihat di sebelumnya di sini, ini ada swing high di sini ya. Jadi kurang lebih sekitar area 5.950 sampai 6.000 ya. Saya kasih acuan 6.000 aja supaya gampang ya. Setelah 6.000 kalau kita perhatikan di sini ya, 6.000 itu dia pas disentuh tanggal 1 November ya. Ketika dia berusaha untuk rebound, dia gagal. Jadi yang belum punya, ada baiknya Anda strateginya ada dua. Tunggu sekalian breakout ke atas 6.000 atau Anda tunggu lagi buy weakness di 5.600 ya. Artinya kalau turun di bawah 5.600 atau nyentuh di 5.600 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia rebound besok paginya atau menjelang penutupan hari itu juga kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, strateginya seperti itu. Itu yang buy on weakness. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi dia breakout ke atas 6.000 kita mulai buy. Kalau mau nyicil sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Ya, naik ke atas 6.000 kita buy. Terus terang untuk ASI saya ada buy, tapi saya buy-nya masih belum banyak, belum saya average up. Saya rencananya average up kalau dia sudah naik ke atas 6.000 ya, seperti itu ya. Jadi saya itu nggak mau istilahnya kalau masih strong downtrend, nggak mau keinjak beruang ya atau bear ya. Saham yang masih bearish itu kan bear beruang ya. Saya nggak mau kena injak beruang. Saya maunya menaikin atau menunggang banteng ya. Bull, istilahnya bahasa Inggrisnya itu ride the bull. Kalau strategi sahamnya bullish, trennya sudah mulai uptrend bullish ya kita berusaha buy. Kalau naik ya kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Memang sebelumnya ada yang kritik ke saya, oh Pak Sunar, ya nggak sebut Pak Sunar sih, dia cuma secara nggak langsung dia bilang, ya kan, memang komennya nggak saya tampilkan karena kalau nyindir-nyindir yang sini-sini cenderung merendahkan saya nggak mau. Jadi orang yang negatif saya banyak komentarnya langsung saya delete ya. Dia bilang kalau hijau beli, merah jual, kasih makan bandar. Ya enggak ya seperti itu ya. Karena kita itu untuk beli, kadang-kadang itu harus tunggu kalau dia breakout resistennya, kalau masih strong downtrend. Ya, jangan sampai kita keinjak beruang ya. Kita maunya menunggang atau menaikin banteng. Naik ke atas 6.000 kita boleh buy. Target price berikutnya kalau kita lihat di sini, ini ada swing high di sini sekitar 6.275-an ya. Kalau saya agak ke atas sedikit mungkin sekitar 6.300 ya. Jadi kalau naik ke atas 6.300 kita boleh buy. Target price berikutnya kalau kita lihat di sini ada sekitar 6.600 ya. 6.600 kemudian berikutnya lagi sekitar 6.900 lah. Jadi ini kurang lebih acuan garisnya support resistennya ya. Istilahnya itu trading range-nya untuk ASI ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6.000 boleh buy atau average up. Target price berikutnya 6.300, 6.600 dan 6.900. Ini lumayan rapi ya. Kalau kita perhatikan ASI ini trading range-nya lumayan rapi ya. 6.000, 6.300, 6.300, 6.600 ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi ya. Jadi andai kata seperti lantai bangunan ya. Kita lantai 1 sekarang, sebentar saya coba anotit aja ya. Ini lantai 1, kemudian ini lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jadi kalau masih downtrend, masih di bawah, kita belinya bertahap aja. Naik ke atas 6.000 kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau naik lagi ya kita tambah lagi. Terserah Anda mau kelipatan 50 atau kelipatan 100 ya. Target price terdekatnya 6.300. Target price itu bukan berarti take profit ya. Jadi take profitnya itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.300 misalnya, itu Anda pasang aja trailing stop-nya mungkin 2 atau 3 tick ya di bawahnya 6.300. Jadi kalau dia nyentuh atau dia breakout tapi dia gagal turun lagi ya kita pasang trailing stop-nya. Ya seperti itu ya. Tapi kalau dia berhasil breakout ya menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya atau HK ya kalau dia breakout lagi ke atas 6.300. Ya strateginya ASI seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Telkom. Nah, kalau kita perhatikan Telkom ini kan ada gap ya sebelumnya dia loncat ya. Kemudian dia koreksi. Nah, hari Jumat dia berusaha naik tapi dia masih lower high, lower low dan lower close. Sebenarnya untuk Telkom ini masih resiko. Walaupun mungkin dia sudah berhasil naik ke atas EMA 5-nya. Tapi kalau mau buy, sebaiknya Anda lebih baik tunggu minimal ya. Minimal kalau dia tunggu naik ke atasnya. Kalau kita lihat ini kan swing low sebelumnya kan di area sekitar ini ya. 3.670. Tapi kita pakai acuan yang high-nya di sini aja ya.
3.700. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3.700, yang belum punya boleh buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.700. Jadi kalau mau buy, lebih baik tunggu aja naik ke atas 3.700. Kalau misalnya buy sekarang, atau yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya maksimum di 3390. Kalau misalnya terlalu jauh Pak Sunar ya, Anda bisa pasang stop loss-nya mungkin di tengah-tengahnya 3.530 untuk Telkom. Jadi kalau dia turun banyak 3530, jual dulu sebagian, turun banyak 3390, jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness untuk Telkom, ada baiknya masih belum ya. Tunggu minimal naik ke atas 3530 aja. Kalau dia turun banyak, kita jangan buy, tunggu naik ke atas 3530. Tapi saran saya lebih baik untuk amannya naik ke atas 3.700 saja. Karena kalau dia turun di bawah 3.700 itu sebelumnya ya. Ini kita perhatikan ya. Ini dari atas ya. Dia dari masa kejayaannya sebelumnya, sebelum pandemi ya, jauh banget ya, 2019-an, dia sampai 4.500. Kemudian turun-turun terus ya. Ya kan? Kalau dia sudah di bawah 3.700, itu dia downtrend-nya lama ya. Walaupun dia mungkin seandainya nggak ada pandemi, itu pun mungkin lama ya. Kayak kasusnya mungkin seperti ini ya. Dia lama banget di atas 3.700 ya. Ini lumayan lama loh, dari awal tahun sampai Oktober ya, kalau kurang lebih seperti itu ya. Jadi hampir setahunan seperti itu ya. Dia terus sideways, dan sideways-nya cenderung mengarah ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk Telkom ini, kalau selama di bawah 3.700, saya sih nggak menyarankan buy ya. Mungkin nanti kalau tunggu area supportnya mungkin yang di bawah di sini ya, agak bawah sedikit, sekitar 3.200-an lah ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun terus ya kita tunggu aja naik ke atas 3.200 ya, kita barusan buy. Kalau dia turun banyak kita jangan buy, naik ke atas 3.200 kita barusan mulai buy. Ya sekalian tunggu di bawahnya lagi aja gitu. Jadi nanggung ya, kalau Anda tunggu di 3.90 kan dia akan turun lagi, karena ini downtrendnya masih kuat. Jadi tunggu aja naik ke atas 3.700 kita barusan buy. Target price terdekatnya kalau kita lihat di sini sekitar 3.850 ya. Kalau dia naik lagi maka target price berikutnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an ya. Jadi saya kasih 4.000. Ini saya kasih 3.900 saja ya. Kurang lebih ya 3.900, 4.000. Kemudian setelah 4.000 ini berikutnya dia sampai 4.200-an. Jadi ini kurang lebih garis-garisnya untuk support resistennya untuk saham Telkom ya. Saat ini dia masih menguji kembali 3530. Jadi kalau kita lihat 3530 dapat dari mana Pak Sunar ya? Kalau kita mundur ke belakang, ini kurang lebih di areanya di sini ya. Kena swing high-nya di sini ya. Jadi dia masih testing area sekitar 3530, atau kalau kita lihat di sini, ini saya pakai acuan high-nya tanggal 27 Oktober ya. Nah, kalau dia masih belum naik ke atas 3.700, lebih baik waspada aja, kurangi posisi kalau misalnya Anda masih punya banyak ya. Daripada nanti dia turun, turunnya dalam. Karena saya sudah sebutkan di grup saya juga, ada yang tanya ke saya sebelumnya, Pak Sunar, kalau Telkom itu bagaimana? Ya saya sebutkan, kalau dia turun di bawah 3.600, itu dia bisa turunnya dalam. Ya beneran dia dalam banget ya turunnya, sampai 3390 di sini ya. Nah, memang dia rebound, tapi kalau kita perhatikan di sini, dia hanya 2 hari aja, kemudian dia gagal turun lagi ya, di bawah 3.600 ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ke atas 3.700 ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk TPIA. Ini masih strong bullish ya. Anda cek sendiri apakah ada aksi korporasi, akuisisi, atau memang labanya bagus, atau bagi dividen besar, saya nggak tahu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja. Ini masih strong banget ya. Kalau kita ambil dari swing high sebelumnya aja, supportnya dia lumayan jauh ya, sekitar 2000. Saya pakai acuan low-nya di sini ya, kurang lebih 2780 ya. Jadi untuk TPIA ini kan dia masih bisa naik lagi, masih bisa ya. Nah, yang sudah punya Anda bisa pasang trailing stop-nya di tengah-tengahnya sekitar 2920 ya. Kalau yang mau buy on weakness, tunggu aja di 2780 atau MA20-nya. Artinya ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, entah nanti dipotongnya di 2780 atau di 2900-an dipotongnya. Ketika dia sudah memotong kembali ke atas ya, dari bawah ke atas ya, kita barusan buyback. Tapi kalau masih belum memotong kembali ya kita jangan buy. Selalu dikasih kesempatan. Jadi untuk saham-saham yang naiknya tinggi, uptrend-nya kuat banget ya, kita tunggunya di MA20-nya. Strateginya seperti itu. Turun jangan langsung buy, seperti ini ya. Turun dipotong ke bawah, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya pasang stop loss-nya kita pakai acuan swing low yang sebelumnya, dan yang sebelumnya lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau selama masih di atasnya, berarti kita masih boleh hold ya. Nah, untuk TPIA ini setelah dia breakout ke atas 3070, target price berikutnya di mana? Nah, strateginya macam-macam sih. Kita bisa menggunakan trading range, kurang lebih range-nya yang sebelumnya ya, atau pakai Fibonacci extension ya. Kalau pakai Fibonacci extension, mungkin kita bisa gambarkan seperti ini ya. Instead Fibonacci extension, saya gambarkan dari bawah.
kemudian dari titik tertinggi di sini 3 titik ya, sampai pullback koreksinya di sini, maka target price berikutnya setelah dia breakout higher high dari 3070 adalah sekitar 3270-an. Itu target price-nya untuk TPIA ya. Nah, kemudian berikutnya lagi sekitar 3500-an atau 3480-an ya seperti itu. Kalau memang dia strong banget, dia bisa sampai 3700 ya untuk TPIA. Tapi tetap jangan lupa pasang trailing stop-nya. Karena ciri khasnya untuk TPIA, kalau dia naik, memang lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sideways pun juga lama ya, seperti ini kan sideways-nya lebar ya. Tapi kalau dia sudah mulai turun, jangan lupa untuk pasang stop loss-nya, karena dia turunnya juga lama ya. Dan turunnya lumayan dalam ya. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, ini lama banget ya. Jadi kita harus tetap waspada, jangan terlalu pesimis, tapi jangan terlalu optimis ya. Naik ke atas 3070 mau tambah lagi atau average up, atau yang bagi tipe buy high sell higher silakan ya. Target price-nya masih bisa ke 3270. Kalau lebih cukup ya. Berikutnya ICBP ini masih downtrend ya. Downtrendnya masih lumayan kuat jangka pendeknya. Ya, MA20-nya mengarah ke bawah. Memang dia sudah mulai terlihat berusaha untuk naik ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau yang mau buy, kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 10.700. Karena ini adalah area swing low sebelumnya ya. 2 kali dia diuji, kemudian dia gagal, dia turun ya. Nah, ini diuji kembali, dia berusaha naik, dia gagal. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 10.700, yang belum punya, kalau mau buy, silakan buy. Tapi saya ingatkan di sini ya, jangan terlalu kaku. Misalnya mungkin Anda tanya, Leo Pak Sunar, ini kan sebelumnya naik ke atas 10.700, tapi besoknya dia langsung koreksi loh Pak Sunar. Ya, kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Jadi jangan sampai kita itu terlalu kaku. Oh, sebelumnya seperti ini, mau pasti nanti seperti ini juga. Nggak ada yang pasti ya seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja kalau dia naik, kita buy back atau average up yang sudah punya. Kalau misalnya buy-nya di bawah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya. Anda bisa pakai 2 level 10.225 atau di 10.075. Itu stop loss-nya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 10.075, lebih baik jual dulu. Karena kalau dia turun di bawah 10.075, dia turunnya bisa dalam ya. Ini sebelumnya dia sempat koreksi sampai 9275 ya seperti itu ya untuk ICBP. Jadi kalau kita perhatikan ini masih strong downtrend, tunggu aja naik ke atasnya 10.700 atau menembus MA20-nya dari bawah ke atas kita baru sampai. Target price berikutnya maka kita pakai acuan kurang lebih ini swing high-nya 11.150-an, kemudian berikutnya lagi 11.450, berikutnya lagi ya ini ada 3 ya, swing high di sini atau di sini. Saya pakai yang tengah-tengahnya aja ya, kurang lebih ya 11.775. Jadi untuk ICBP itu trading range-nya seperti ini ya, 10.200-an sampai 10.700. Lebih baik tunggu aja kalau mau buy ya. Atau kalau maupun curi start lah. Nggak apa-apa Mas Sunar, saya nyicil ya, boleh aja. Tapi dengan catatan turun di bawah 10.075 atau maksimum 10.000 lah. Lebih baik jual dulu semuanya. Kalau naik ke atas 10.700 kita barusan tambah lagi atau average up ya. Habis seperti itu untuk ICBP cukup ya. Berikutnya untuk AMRT ini masih sideways juga ya, AMRT ya. Kalau kita lihat di sini AMRT-nya ini kalau salah sudah pernah saya bahas juga di sebelumnya, garis-garisnya hilang ya. Karena error database-nya jadi hilang. Tapi ini sudah pernah saya bahas kalau nggak salah trading range-nya masih sekitar 2.800 sampai 3.000-an kalau nggak salah. Itu yang saya gambarkan sebelumnya. Jadi trading di AMRT ini lumayan gampang ya. Ini sebelumnya saya ingat saya sudah saya gambarkan turun di bawah 2.800 jangan buy, tapi kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2.800 kita buy, targetnya 3.000. Jadi ini sudah berapa kali dikasih ya? 1 kali, 2 kali ya. Ini memang dia naik tapi nggak sampai 3.000. Kalau kita pasang trailing stop masih bisa untung lah ya seperti itu ya. Ini juga dikasih ya, keempat kalinya. Ya. Ini dia masih testing, ini masih di tengah-tengahnya. Kalau mau buy boleh aja, atau tunggu buy on weakness sekitar 2.800 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau nyicil buy sekarang boleh aja, naik ke atas 3.000, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Nah kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya, kalau dia naik lagi ke atas 3.000 ini kan di atas, di sebelumnya kan ada swing high-nya di sini 3.150 ya. Jadi dia akan testing area 3.150-an ya. Kalau kita lihat trend sebelumnya 2.800, kemudian 3.000, 3.000, 3.150, maka berikutnya ya kurang lebih 3.150 sekitar 3.350-an ya. Lipatan 150 sampai dengan 200-an. Range-nya seperti itu ya. Jadi untuk AMRT ini masih cukup menarik ya. Selama dia berada di atasnya 2.800. Kalau misalnya takut ketinggian atau ketinggalan, kan nanggung ya. Beli sekarang itu nanggung memang di tengah-tengahnya. Anda tunggu aja buy on weakness di 2.800. Atau sekalian breakout ke atas 3.000 Anda buy.
Nah, mungkin ada yang protes tuh, Pak Sunar, ini gagal terus loh. 3.000 dia naik, nggak lama lagi ekor panjang dia turun, koreksi, naik lagi tapi gagal lagi kan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, ini memang berhasil, tapi dia nggak lama juga turun lagi. Ya, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya, seperti itu ya. Kalau kita punya mindset di saham itu harus fleksibel. Jadi ya apa yang dulunya gagal, belum tentu kali ini gagal juga. Tapi apa dulunya gagal ya, ya bukan berarti pasti berhasil kali ini, belum tentu juga ya seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Nah, cukup. Berikutnya untuk HMSP. Mungkin yang ngikutin saya sebelumnya, saya bahas GGRM ya. Jadi setelah saya bahas gudang garam, waktu itu memang reboundnya dia lumayan, tapi saya sudah sebutkan sebenarnya masih downtrendnya masih cukup kuat. Ini reboundnya jangka pendek aja. Tapi setelah saya bahas, oh ternyata tiba-tiba drop ya. Nah, apakah berarti analisanya Pak Suntar salah? Ya nggak juga sih ya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Nah ini HMSP menariknya saya nggak tahu ya, apakah ada aksi korporasi atau memang labanya bagus, saya belum cek ya. Tapi kalau dari price action-nya ini volumenya juga lumayan, breakout volumenya. Volumenya breakout, dia sudah mulai rebound, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Nah, kalau seperti ini sih, jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan ya. Nah, kita tarik garis saja. Ini untuk support resistennya, kita pakai acuan supportnya 930. Kemudian resistennya kalau kita perhatikan, yang terdekat ini 995 ya. Berikutnya lagi 1030. Jadi gambar support resistennya saya pakai acuan yang paling gampang aja lah untuk pemula ya. Nggak usah terlalu ribet-ribet ya. Pakai acuan swing high-nya di sini ya. 995, kemudian 1030, 1070. Selama bertahan di atasnya 930 untuk HMSP, kalau yang mau buy atau tambah lagi atau average up silakan ya. Selama di atasnya 930. Atau misalnya kalau mau tunggu buy weakness ya mungkin Anda tunggu di MA20-nya. MA20-nya entah nanti dipotong di bawahnya 900 atau di 900-an. Kalau menurut hitungan saya sih kalau nanti dipotong MA20-nya mungkin sekitar 900 sampai 910 ya. 900 910-an gitulah. Ya, tapi nggak pasti lah ya. Jadi nggak ada yang pasti. Bisa saja dia dipotong di atas nanti ya, 995 bisa aja. Kalau dia masih meroket lagi, naik lagi ya. Jadi yang mau buy high sell higher naik ke atasnya 980 atau 995 kita barusan buy. Itu yang buy high sell higher atau mau tunggu istilahnya trading breakout lagi lah ya. Kalau dia breakout higher high kita tambah lagi. Volumenya juga masih oke lah walaupun di bawah rata-rata 5 harinya. Tapi kan masih menanjak ya, seperti itu. Masih cukup ramai. Tapi dilihat ya, apakah ada aksi korporasi atau memang labanya bagus atau perbaikan dan lain-lain. Kalau kita lihat sih supportnya ini lumayan support psikologisnya ya, ini ya 930 ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 930, jangan coba-coba untuk average down atau hold ya. Itu lumayan lama. Sebelumnya dia sampai 3 bulan lebih ya. Barusan dia berhasil naik ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai turun di bawah 930 terus Anda beli lagi, beli terus ya nanti nggak naik-naik seperti itu ya. Average down sampai kapan? Ya kalau kita perhatikan ini untuk HMSP ini trennya untuk jangka panjangnya masih cenderung down, trennya masih kuat banget. Walaupun dia sudah mulai rebound, ini 2 bulan terakhir kan dia higher low sejauh ini ya, higher low, higher high dan juga higher close. Ya mudah-mudahan lancar. Nah ini sebenarnya potensialnya bisa naik sampai 1.200-an ya seperti itu HMSP ya. Ya pasang aja trade stop-nya, jangan terlalu agresif ya. Bertahap aja, nyantai aja. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya BRPT. BRPT ini kalau kita lihat swing low-nya di sini ya. 950, kemudian kalau kita lihat high-nya itu di 1155, kemudian berikutnya lagi 1300-an ya, kurang lebih ya, berikutnya lagi di 1500-an. Jadi ini trading range-nya untuk BRPT yang mau buy sekarang boleh aja, walaupun ini masih MA20-nya mengarah ke bawah ya, downtrend ya masih di bawahnya MA20-nya juga, jadi Anda belinya jangan terlalu banyak, karena jangka pendeknya masih turun, ini MA20-nya ya, gampangannya seperti itu ya. Nah kalau dia naik lagi, memotong MA20-nya dari bawah ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up. Atau sekalian tunggu breakout ke atas 1155 kita berusaha buy ya. Target price berikutnya ya 1300, 1515. Kalau misalnya mau tunggu murah lagi ya 950. Tapi caranya bukan turun di bawah 950 langsung HK enggak. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Kalau turun ya kita jangan langsung buy. Tunggu kalau sudah berhasil naik ya. Nah disinilah kita berusaha mulai buy. Nah seperti itu ya. Karena kalau masih turun ini bisa dalam banget ya, bisa sampai di bawah 800 lagi ya. Jadi kalau pengen murah sih boleh. Tapi bicara BRPT ini memang dia sejauh ini dia masih cukup menarik lah. Cuma kita jangan terlalu agresif juga karena ini kemungkinan sebelumnya dia naik karena
Kalau nggak salah anak perusahaannya ada IPO ya kalau nggak salah seperti itu ya. Makanya dia diangkat naik tinggi. Saya nggak begitu paham ya. Seingat saya seperti itu. Atau yang masih relasi dengan BRPT ya. Seperti itu ya. Nah, itu ini koreksinya apakah masih bertahan di atas 930 ya, kita nggak tahu ya. 950 ya di sini ya saya gambarkan ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih cukup kuat ya. Kurang lebih seperti itu untuk BRPT. Berikutnya untuk Cepin. Nah, Cepin ini sebenarnya saya ingat ya masih cukup oke ya. Memang setelah saya bahas dia koreksi ya. Tapi koreksinya dia itu ini sudah mulai rebound lagi, masih cukup wajar ya. Kalau kita gambar garisnya ini trading range-nya sekitar ya 5.000, 5.400, kemudian berikutnya lagi sekitar ini 5.800-an ya. Jadi ini lumayan rapi ya, 5.800, kemudian berikutnya ya sekitar 6.200-an. Ini trading range-nya Cepin ya. 5.000, 5.400, 5.400, 5.800, kemudian 5.800 sampai 6.200. Ini buktinya rapi ya di sini ya. Kena area konsentrasi candle-nya di sini ya, sekitar resistennya. Ini juga rapi ya. Sebentar saya lihatkan. Ini kan rapi ya. Ini juga rapi ya. Ini juga dia menguji banget ya di sini ya. Kelihatan banget ini koreksi dia gagal turun lagi. Berarti ini dia icon supportnya ya. Kalau dia gagal dia turunnya pasti dalam sungguhan ini di dalamnya. Karena kalau kita lihat di sini ini rumah hantu sebelumnya ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5.400 dia resiko turun dalam. Beneran dia turun. Memang sih pada dasarnya dia akan balik lagi ke sini. Tapi kalau sudah terjadi kan ngomongnya gampang. Jadi kalau biasakan kita selalu disiplin. Kalau dia turun di bawah supportnya ya kita jual dulu. Nanti kalau sudah mulai berbalik arah lagi ke atas, biasanya acuannya secara gampangnya MA20-nya ya. Kalau sudah mulai balik ke arah ke atas ya, harganya masih di atasnya. Kadang-kadang dia akan testing lagi ya ini ya. Ini kesempatan untuk nambah atau buy yang belum buy ya. Ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, jadi dia masih menarik ya. Kalau lebih seperti itu ya. Untuk Cepin cukup ya. Berikutnya untuk Gojek Tokopedia, GoTo. Jadi GoTo ini memang dia masih berjuang banget ya. Kalau kita lihat di sini ada yang tanya ke saya apakah saatnya sudah buy. Menurut saya sih lebih amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 83. Karena kalau masih di bawahnya 83 ini masih cenderung resiko. Ya seperti itu ya. Memang sih kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar saya belinya di 54 loh. Saya borong di 54 ya seperti itu ya. Nah ya sudah jadi rebound Anda bisa pamer kemana-mana ya. Anda hebat pas persis di bawahnya. Ya mungkin aja Anda laki ya. Laki pas Anda beli. Ya memang naik terus kemudian turun lagi ini rebound lagi di atasnya harga beli Anda. Coba kalau dia nanti tidur lagi di 50. Anda pasti diem aja. Nggak berani keluar-keluar ya. Seperti itu ya. Nah bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak. Lebih amannya tunggu aja kalau naik ke atas 83. Memang sudah di atasnya MA20-nya, tapi MA20-nya kan masih mengarah ke bawah. Tunggu aja kalau MA20-nya nanti mengarah ke atas. Jadi mungkin seperti ini ya. MA20 mengarah ke bawah, kemudian dia mengarah ke atas ya suatu saat ya. Nah, ketika price-nya itu dites dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, nah di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau mau buy di MA20-nya, tapi tunggu mengarah ke atas. Itu yang paling penting ya. Bukan berarti wah, Pak Sunar katanya buy on weakness di MA20-nya ini sudah breakout. Tapi kan arahnya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi downtrendnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Tunggu mengarah ke atas arahnya yang penting ya. Bukan cuma ditembus ke atas, tapi kalau masih turun ke bawah gini ya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Ya sama halnya yang tadi saya bilang mengenai Cepin itu kan. Ini kan dia kan masih turun terus ya. Ya MA20-nya walaupun ini dipotong ke atas kan ya kan ya memang sudah terjadi sih gampang. Mau buktinya rebound Pak Sunar. Ya kalau naik ke sana, kalau dia turun lagi. Ya tunggu aja ini kan kalau dia sudah mulai marah ke atas ya. Ya kita kalau tunggunya sabar menunggu ya ini suatu saat akan dipotong di sini. Dipotong kemudian dia potong ke atas. Nah, situlah kesempatan untuk buy. Yaitu untuk Cepin ya, seperti itu ya. Oke, cukup ya. Goto sudah. Kemudian ada RO. Nah, sektor bara-bara memang lesu ya. Ini MA20 mengarah ke bawah. Harganya masih jauh di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau sudah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya di 2380 ya. Kalau turun di bawahnya 2380, jual dulu sebagian. Turun di bawahnya ini ya, saya kasih acuannya 2280. Lebih baik jual dulu semuanya. Karena bisa turunnya dalam sampai 2000-an ya. Nah, di sini kalau yang mau buy, lebih baik tunggu aja paling cepat naik ke atas 2600 barusan kita buy. Kenapa Pak Sunar? Karena kalau kita lihat di sini ya, ini 2600 swing low-nya sebelumnya ya. Kemudian dia berhasil rebound. Tapi kalau dia begitu turun lagi, dia pasti dalam. Nah, ini kan kalau kita lihat sudah ada contohnya. Dia breakout, kemudian dia berhasil. Nah, ketika breakout, suatu saat akan tes lagi ke bawah. Ya, area tesnya itu yang kita jadikan acuan untuk
resistennya ya, terdekatnya ya, seperti itu kalau sudah di bawahnya. Jadi naik ke atas 2.600 kita barusan buy, kemudian berikutnya kurang lebih sekitar 2.800 ya. Jadi trading range-nya untuk Adaro ini sebenarnya cukup rapi juga. Anda pakai range-nya aja 2.600, 2.800, 2.800, 3.000 ya, seperti itu ya. Kalau sekarang memang masih cenderung resiko, tapi kalau Anda mau buy on weakness, coba-coba boleh aja, jangan terlalu agresif. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Pasang di 2380 dan 2280. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Ini lumayan lama sih, 1 jaman ya, 53 menit ya. Jadi ada 10 saham. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Anda bisa nonton video yang lainnya untuk minggu ini. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Dan juga linknya untuk Super Seed ya. Tools yang saya bagikan free itu juga ada di video deskripsi di bawah ini cara dapatnya. Jadi cukup sekian, tetap semangat.